Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah mendengar pemirsa Arimatea TV. Hari ini kehadiran tamu yang berbahagia, tamu dari Indonesia Timur, tepatnya di Merauke. Bunda Paulus Ariance bisa menceritakan untuk pemirsa Arimatea TV bagaimana perjuangannya sekarang bersemangat menyampaikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Arimatea TV yang saya hormati, cintai dan banggakan. Perkenalkan, nama saya, nama baptis ya, Paulus Ariance. Nama Islam adalah Sarini Paulus. Saya suku dari Minasa, Manado ya. Namun saat ini saya sudah hijrah di Merauke ya. Saya di Merauke adalah Ketua Umum Majelis Mu'alaf Mu'alafah di Tanah Papua, Kabupaten Merauke periode 2020-2023 ya. Saya masuk Islam pada tahun 1979 ya. Saya berasal dari agama Kristen Protestan ya. Kemudian saya masuk Islam pada tahun 1979 ya. Jadi pada waktu itu masuk Islam saya mulai belajar sholat ya, belajar mengaji. Alhamdulillah saya sudah bisa sholat sekarang juga. Saya berusaha untuk tidak itu sholat ya. Kemudian saya belajar mengaji dan sekarang saya belajar dakwah ya. Kemudian saat saya masuk Islam itu ya alhamdulillah suami saya kan dari Muslim asli ya, namanya Syaran Kelompok ya, seorang pengacara, namun Allah lebih sayang. Pada tahun 2005 Allah sudah mengambil almarhum ya, artinya sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya sebagai seorang ibu ya, seorang ibu istri harus membesarkan dan menghidupkan anak 4 ya, ada 4 anak ya. Kemudian saya dibujuk saudara-saudara ya, disuruh pilih mobil mana. Saya pikir mereka berikan mobil dengan catatan saya harus balik Kristen. Namun saya tidak sama sekali tidak tertarik ya. Sebelah anak-anak adik saya juga anggota dewan ya. Namun saya tetap setia dan tetap dalam apapun, situasi apapun, bagaimanapun saya tetap Muslim ya. Saya tidak tertarik dengan segala kekayaan dan segala macam ya. Saya berusaha bekerja keras, bersusah payah untuk menghidupkan anak yang 4 ya, yang kalau orang Manado bilang rente-rente ya. Untuk anak-anak harus selesai sekolah ya. Seperti yang saya katakan, Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, sehingga anak-anak saya semua mendengar saya ya, walaupun tinggal seorang ibu, dan mereka sekolah semua. Alhamdulillah ya Allah. Yang tertua jadi seorang anggota polisi ya, di Sulawesi Utara, di Kota Mobagu. Dan anak yang kedua sarjana ekonomi, suaminya juga sarjana dan seorang PNS. Anak saya swasta. Dan yang ketiga, ada anak saya yang ketiga namanya Taufan Putra Revolusi, mantan ketua IMM Pusat tahun 2016-2018. Sekarang seorang pengusaha di Kota Manado. Namun saat ini saya ada di Jogja ya. Saya lagi disiarkan oleh Arimatea TV di Yogyakarta. Alhamdulillah luar biasa ya. Dan saat ini berada di
Rumah Yatim Wiwi Muslimah atau Yayasan Rumah Yatim Wiwi Muslimah Yogyakarta. Kemudian Iya. bisa diceritakan bagaimana gerak dakwah. Jadi sebelumnya saya adalah sekretaris mualaf di Sulawesi Utara di kota Manado. Saya sebagai sekretaris ya. Kemudian ada adik saya di Merauke. Saya bilang datang ke Merauke, dia memfasilitasi, mengirim tiket. Akhirnya saya berangkat ke Merauke sehingga saya membawa semua ijazah saya dan semuanya persiapan saya untuk mengajar. Saya bawa laptop dan sebagainya. Akhirnya setelah di Merauke saya duluan kunjungi sekolah tinggi tarbiyah Yamra Merauke. Jadi itu STIT Merauke. Itu kan sekolah muslim ya, fakultas muslim. Akhirnya saya diterima dan saya mengajar di sana. Saya sebagai dosen di sana dan sebagai dosen, kemudian saya dipercayakan sebagai kabak perpustakaan. Jadi luar biasa. Dan pagi harinya saya diterima di SMP Negeri 1 Merauke sebagai guru PP. Kepemimpinan setelah Iya. masuk Islam. Mungkin kalau pas ketika sebagai umat Kristiani, ketika menjadi umat Masehi, mungkin bisa menceritakan bagaimana merasakan ya. Kan menjadi Masehi. waktu itu saya itu ya masih ya katakanlah anak-anak ya, dan saya tidak terlalu berkecimpung. Itu cita-cita waktu dulu itu saya cita jadi seorang pendeta loh. Tapi menjelang waktu ketika itu saya sudah pas umurnya 19 tahun, sudah masuk ke 20, itu kan kita kan sudah dewasa, sudah bebas memilih untuk ya, masuk agama apapun. Akhirnya saya memilih saya masuk Islam pada tahun 1979 ya. Dan keajaiban yang terjadi sejak saya masuk Muslim itu yaitu pada suatu ketika saya di antara terjaga ya Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, antara terjaga ya, saya sering kalau terjaga itu bukan tidur ya. Nah, kemudian saya kayaknya berada di sedang terbang mengelilingi Ka'bah. Waktu itu saya belum tahu itu apa itu gambar itu hari Jumat kejadiannya. Waduh, saya berlalu. Jadi itu menurut saya keajaiban yang pertama. Kemudian keajaiban yang kedua yang terjadi pada saya waktu itu, pada suatu ketika sebagai mimpi ada seorang yang tinggi besar cari saya, mana itu Paulus mau dikuburkan, harus dikuburkan, kuburku sudah siap loh, sudah siap. Kemudian ada yang berbisik, jangan takut Bu Paulus, karena walaupun ibu sudah ditanam itu di kubur itu, ada lubang segini besar akan ibu bernapas. Waduh, saya pikir saya berarti kalau saya mati dalam Islam, saya tidak takut. Itu yang terjadi yang kedua. Kemudian satu kali lagi ya Bapak Ibu terjadi, pada suatu kali itu terjadi dalam mimpi saya itu ada burung masuk. Ini benar, ini burung masuk. Kemudian dalam pikiran saya itu artinya kiriman jahat ya, kiriman jahat itu masuk di rumah saya. Kemudian berbisiklah, ada yang bisikan, cepat ibu baca Al-Fatihah. Langsung ibu dorong tangan, dorong begini. Jadi dalam mimpi itu saya baca Al-Fatihah, saya dorong, jatuhlah si burung-burung semua itu yang menurut yang saat itu dalam pikiran saya itu jahat. Artinya ada kiriman jahat dari luar. Kemudian dalam mimpi ibu baca Al-Fatihah, bangunlah saya cari burung-burungnya itu. Karena kan ternyata saya mimpi, berarti Al-Fatihah itu adalah surat yang sangat mujarab ibu bapak sekalian. Itulah yang saya alami, keajaiban yang terjadi. Mungkin ada saudara-saudara Bunda yang menemani Bunda menjadi Islam setelahnya hingga saat ini? Tidak ada, karena saudara-saudara berjuang, saya ya? itu saya menyatakan. Tapi juga sudah ada yang anak-anak bersaudara, Muslim gitu ya. ada anak bersaudara yang kalau kakak adik kandung semua ada yang Katolik, pendeta Pentakosta yang satu, ya saudara teologi ya. Jadi kita sudah lengkap. Terus selama ini bergerak di Merauke, mungkin bisa diutarakan bagaimana pergerakan muslim di sana, Iya. bagaimana Bunda Kalau di Merauke sekarang 50% Muslim, 50%. Tapi Merauke itu terkenal kota Injil. Jadi ada Muslim asing mengatakan ke saya, bagaimana ibu harus ada pengawal
di sana diincar-incar seperti saya ini yang bergerak di maksudnya misi dari mualafah. Ada yang juga ingin organisasi ini berdiri di sana, karena ini yang ada di Papua cuma satu-satunya di Merauke, adalah satu-satunya organisasi mualaf yang namanya mualafah di tanah Papua Kabupaten Merauke. Jadi ada yang mengatakan, ini saya bilang, saya tidak takut, saya yang mengawal Bunda adalah Allah SWT. Jadi itu yang saya buat. Kemudian akan saya buka juga ini kursus bahasa Arab, tapi akan kerjasama dengan Kemenak, dan kursus bahasa Inggris kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kemudian yang mualafah yang tidak memiliki ijazah, saya bekerja sama, saya ikut paket saya paket B. Kebetulan ada yayasan yang saya juga masuk anggota di situ, Yayasan Timur Indonesia. Mereka membuka PKBM, jadi ada di situ paket A, paket C. Saya ketua paket situ, jadi saya dengan tidak pungut biaya. Jadi saya daftarkan para mualaf, anak-anak mualaf, dan juga yang berikut saya buka di sana itu untuk belajar IT, biar mualaf pintar. Kan saya dengar Pak Kiai menjelaskan kemarin itu, yang mana mualaf itu tidak ada yang bodoh, ya. Mualaf tidak ada yang bodoh. Mualaf itu adalah pintar dan kaya. Ya, itulah, insya Allah kita akan ke situ, bisa merubah kehidupan mereka, dengan mereka akan ada kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi itu yang di Merauke. Alhamdulillah di sana baru saya kan dilantik pada tanggal 19 Juli 2020. Alhamdulillah sudah kurang lebih 500 mualaf di sana. Baru 4 bulan. 4 bulan? Iya. Pemisah di Merauke sana itu baru di itu. Kemudian sekarang mulai ada hampir tiap minggu ada yang masuk Islam. Saya sering dipanggil untuk menyaksikan, jadi saksi untuk mereka masuk Islam. Jadi di sana saya ini ya. Tanggapan dari para pendeta atau ya saudara Buddha atau yang lain di sana? Saya di sana 1 tahun tinggal di sana karena adik kandung saya Kristen. Cuma adik saya itu anggota dewan, jadi dia sudah artinya dia mengerti dan dia menghargai. Insya Allah sampai di sana saya akan melaksanakan program-program di sana yang selanjutnya. Pertama ya, pemberantasan buta huruf bagi mualafah di tanah Papua, di Merauke khususnya sudah jalan ya. Jadi sudah beberapa titik, termasuk di Wasul. Saya buka satu ya, di Wasul dibuka di masjid sana, ada mulai belajar mengaji, karena mereka tidak tahu huruf Al-Quran, juga tidak tahu. Insya Allah dalam dekat saya akan khatam Al-Quran ya. Kemudian saya juga buka di sana belajar dakwah di sekretariat. Saya sudah punya sekretariat ya. Sekretariat mualafah di tanah Papua Kabupaten Merauke berada di Jalan Pendidikan Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke. Jadi saya itu sekretariat, dan program di sekretariat setiap minggu itu diadakan belajar dakwah dengan menggunakan ustadz yang dari Medina, ya, kalau tidak lulusan Medina sana, namanya Haji Samsudin LC. Dan alhamdulillah di sana aman-aman ya, tidak seperti yang mereka katakan ya, yang mana kan kalau ada masalah pasti akan viral kan. Dan pertama saya sudah kenalan dengan Arimatea, pasti saya WA akan ke sini, tapi alhamdulillah sampai sekarang mohon doanya biar kita berjuang di sana tidak ada kendala, artinya pertama aman-aman, lancar, ibu tidak akan mengalami hal-hal yang buruk lah, karena kirim ke Arimatea. Terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Mohon doanya ya dari pemirsa Arimatea TV, mohon doakan Bunda biar Bunda berjuang di tanah Papua khususnya Merauke sana dalam keadaan aman dan tetap sehat, supaya Muslim di sana, artinya termasuk yang maksudnya yang akan banyak yang masuk Islam, karena di sana saya setiap minggu ada yang masuk Islam di sana, dan saya sering diundang untuk menyaksikan sebagai saksi dalam mereka masuk Islam. Muslim bisnis di Merauke sana sudah 50% Muslim, 50% Kristen.
selama juga di sana selama ini masih baik-baik, belum ada kendala ya. Terima kasih ya, alhamdulillah tidak disangka-sangka saya bertemu dengan dari Yayasan Arimatea ini. Alhamdulillah luar biasa. Semoga para pemirsa Arimatea TV yang mendengarkan semuanya, mohon doanya biar lancar semua kita bertugas atau kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon bantuan dengan doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.